Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, rupiah. Tapi barang-barang sehari-hari yang mereka beli di pasar itu didatangkan ke Indonesia, belinya pakai dolar. Kenapa? Dolar naik, ya. Harga minyak naik. Emang produksi nggak pakai minyak, Pak? Itu akan dipass-through ke harga konsumen akhir. Kami nombak. Nyari ikan udah nggak pakai jaring-jaring lagi. Nombak kami, iya. Udah itu kalau mau kemana-mana nggak pakai gojek lah kami nih. Kalau nggak mau diluguein, pakai otak dikit kalau ngomong. Oh, benar. Kalau gimmicknya modelan begitu, gua nggak yakin kalau bapak tuh bener-bener nggak tahu ya, nggak yakin banget gitu. Tapi bapak ini pengusaha lah. Mendingan bapak jadi affiliate aja deh. Kalau investor, padahal krisis paling nyata justru terlihat saat dapur rakyat makin sulit mengepul, dan ini terjadi tanpa kita sadari. Mulai dari bahan pangan, obat-obatan, termasuk elektronik dan masyarakat desa memang tidak memakai dolar secara langsung, namun tetap terkena efek kenaikan harga barang akibat melemahnya nilai tukar. Meski begitu, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih aman. Kita di desa memang nggak pakai dolar. Untuk memasak saja masih pakai cara tradisional. Menyalakan api masih manual. Menyala abangku. Anjlok sekitar 14%, dari 15.400 jadi 17.600. Ya, harga beli kedelai dari luar negeri otomatis bengkak 14%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang, seperti beruang. Dunia maya baru saja dikagetkan oleh pidato Prabowo Subianto di Nganjuk dengan durasi 50 menit yang sebagian besar itu curhat. Tidak substantif dan tidak sinkron dengan realita. Dan dia mengatakan bahwa warga kampung ngapain mikirin dolar yang tembus sampai 17.000 lebih gitu. Sebagai warga kampung saya sadar saya nggak pernah keluar negeri, nggak pakai jet pribadi. Tapi saya sadar jika 17.000 itu semakin meroket, ya, itu otomatis harga mie instan yang biasa ya untuk lauk sehari-hari itu akan naik, Pak. Meskipun dari kopi saset belum naik. Dan juga seandainya dolar itu semakin naik, otomatis sebagai orang kampung, saya orang kampung gitu ya, nantinya yang 100.000, 50.000, 20.000 akhir bulan pasti zong ya, kayak dompet ibaratnya museum, tinggal kenangan doang gitu loh. Tapi itulah gokilnya dari seorang kepala negara di Konoha yang boleh dibilang dari pernyataan-pernyataannya yang dulunya sangat digadang-gadang seperti penerus layang Bung Karno dengan gaya pidato berapi-api, bener juga ya, dia itu bikin panas masak Indonesia, memang saking berapi-apinya. Dari pernyataan yang super ultimate absurd. Dan menarik untuk disimak seperti apa video selengkapnya, yuk kita play. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan, saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa, tapi tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI, bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri, ayo
Masalah pelemahan rupiah itu nggak sesederhana mikir, uang 100.000 kalau dibawa jalan-jalan ke Amerika bakal cuma dapat 1 atau 2 slice pizza aja. Jadi orang-orang desa ya aman sih. Enggak gitu konsepnya. Iya, memang orang desa transaksinya pakai rupiah. Tapi barang-barang sehari-hari yang mereka beli di pasar itu didatangkan ke Indonesia, belinya pakai dolar. Nah, ayo kita buka data dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional terbaru. Bawang putih, 90% lebih pasokan kita itu diimpor. Mau bikin bakwan atau mie sayur di desa? Iya, pakainya bawang impor. Gandum, 100% impor. Indonesia nggak bisa nanam gandum. Mie instan yang biasa kita makan, tepung buat bikin bala-bala atau gorengan di warung, semuanya dari gandum impor. Kedelai, Indonesia itu hanya mampu memproduksi kisaran 20-25% dari total kebutuhan konsumsi selama setahun. Jadi kisaran 80% kedelai itu diimpor. Tempe, tahu yang jadi makanan harian rakyat Indonesia, bahan bakunya dibeli pakai dolar. Nah, begitu rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor komoditas-komoditas tadi melonjak naik. Efek dominonya kemana? Harga bawang putih, mie instan, gorengan, tahu tempe, sampai beragam bahan baku masak dan barang sehari-hari di pasar desa ikutan naik. Artinya apa? Kalau mata uang rupiah kita melemah, kemampuan belanja masyarakat, bahkan yang ada di desa pun ikut terancam. Itu baru permulaan. Yang jauh lebih ngeri adalah efeknya ke lapangan kerja, karena investor asing mulai kabur. Gimana mekanismenya? Kita bahas tuntas di part 2. Follow sekarang biar nggak ketinggalan. Orang desa nggak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Luar biasa, nasionalis banget. Tapi apa kata ekonom? Prof. Ferry atau itu? Silakan, Pak. Salah, Pak. Kalau dolar naik, Pak, semua orang kenapa? Bukan cuma orang desa aja ya, Pak ya. Orang hutan juga kenapa? Bapak ingat, impor BBM itu bayar pakai apa, Pak? Kalau bukan dolar. Kalau dolar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kenapa? Dolar naik, ya. Harga minyak naik. Emang produksi nggak pakai minyak, Pak? Itu akan dipass-through ke harga konsumen akhir. Ya, sampai sekarang minyak goreng aja, Pak, ya, itu udah naik 25% loh. Yang harga 36.000 udah 45.000. Itu akibat dolar naik dan harga minyak naik. Kita membayar minyak yang kita impor itu dalam dolar, Pak, ya. Dan apakah memang itu orang desa nggak pakai minyak goreng? Kan pakai minyak goreng, Pak. Di mana-mana orang pakai minyak goreng. Belum lagi, Pak, gula yang kita masih impor, ya. Belum lagi, Pak, ya, yang namanya kacang kedelai untuk tahu tempe yang makanan orang kampung, orang desa. Itu kalau kita impor, kita bayar dalam dolar, Pak, ya. Belum lagi jagung, belum lagi beras kalau kita masih impor. Itu kan semua dalam dolar, Pak. Jadi Bapak salah kalau Bapak bilang orang kampung, orang desa tidak megang dolar atau nggak berpengaruh pada mereka. Memang mereka tidak pegang dolar, ya. Pegang rupiah juga kadang-kadang kok, namanya orang desa, ya, nggak punya income apa-apa. Tapi kalau Bapak bilang orang desa tidak pegang dolar dan tidak menjadi korban daripada dolar, Bapak salah. Dibohongin apa? Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak. Oh gitu. Sabar ya, Prof. Yaudah deh. Assalamualaikum. Nggak ada urusannya dolar naik sama desa. Oh ya betul lah. Karena kami tinggal di desa ini masih pakai ini kuda. Kadang pakai elang kami. Ya kan? Kalau makan kami masih berburu kami. Iya, kalau kadang-kadang kalau di laut apa di sungai kami nombak. Nyari ikan udah nggak pakai jaring-jaring lagi. Nombak kami. Iya. Udah itu kalau mau kemana-mana nggak pakai gojek lah kami nih, pakai kuda. Kalau mau makan kami nggak pesan-pesan gojek, GoFood sih, kalau nggak pernah. Kami berburu tombak kami ini, ya kan. Enak lah kalau kami ini hidup di desa mah nggak usah dipikirin karena kami ini bisa hidup mandiri gitu. Di sini kan banyak hewan-hewan yang berkeliaran, bisalah kami bertahan hidup. Nggak ada hubungannya dolar naik. Yang berhubungan itu orang-orang yang di kota, yang sering-sering keluar negeri, yang setahun sekali keluar negeri, setahun 50 kali keluar negeri. Nah itu berhubungan itu. Kadang-kadang kami kalau mau pindah tempat, kami pakai ini, bukan pakai alat transportasi umum apa, bukan. Kami nggak pakai bis, kami nggak pakai ini. Kami pakai ilmu hitam, ya, yang bisa pindah tempat, teleportasi kami. Hidup kami di sini ini udah aman, tentram, sentosa. Enggak,
Nggak ada hubungannya lah. Mau dolar 17.000, mau rupiah 17.000, nggak ada hubungannya. Karena kami ini nggak pakai uang. Kami pakai apa? Kami pakai tukar-tukaran, iya. Kalau yang sebelah ada somai, kami mau somai, kami tukar pakai kol. Kalau kami lagi pengen makan beras, kalau kami ada ubi, kami tukar ubi. Enak kan kami ini di sini. Hidup di desa aman, tentram, damai, masya Allah. Kalau kami mau pakai plastik, nggak ada plastik, kami pakai daun pisang. Bungkus-bungkus nggak pakai plastik, pakai daun pisang, daun jati, daun ketela, daun kates, daun ubi, semuanya kami pakai bungkus-bungkus. Jadi kalau kamu orang yang tinggal di kota itu mau pindah ke kampung, saya support, nanti saya jemput pakai ilmu teleportasi. Kalian diam aja di titik 23, nanti saya pindahkan ya. Nanti saya jemput. Yang penting kalian udah siap hidup berburu, hidup berkuda, kadang pakai elang, kadang pakai kuda, ya. Hidup kalian harus smart ya di sini. Karena apa? Memanfaatkan situasi. Di sini nggak ada serba canggih, enak, nggak ada. Karena di sini udah nggak pakai rupiah di sini. Kalau mau apa-apa tinggal ambil, ya, namanya Indonesia kan kaya raya. Memang tempatnya berlimpah, emas ada, energinya banyak, ya kan, timah banyak. Hutan pun dilindungi, kebun sawit banyak. Enak banget kalau bacot tentang tanpa duit rakyat. Gede di luar negeri, sekolah bolak-balik di luar negeri. Ini kok nggak jalan? Kalau mau ngomongin bisnis sih percuma ya, karena berapa kali bisnis lu bangkrut, ya kan? Bisa cuma ngerampok doang, renyah banget tuh ketawa. Yang pusing yang sering keluar negeri. Sama kloni-kloni yang sering keluar negeri. Enak banget kalau bacot tentang tanpa duit rakyat. Kalau nggak mau diluguein, pakai otak dikit kalau ngomong. Gokil banget ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Presiden kita Prabowo Subianto yang kemarin di Nganjuk. Itu pidato apa stand up komedi sih? Dia itu nggak tahu kehidupan nyata, nggak sinkron dengan realita. Ya memang sebagai orang kaya dia itu nggak pernah merasakan orang kismin seperti kita ya, yang tiap awal bulan dompet itu gemuk, tiba-tiba saja mungkin pertengahan bulan udah urus kering kayak diet nasional gitu ya. Ya ini yang tadinya kita bisa investasi 5.000, 10.000 lah ya paling enggak ya. Sekarang paling investasi 3 hal, yaitu tabung gas LPG, yang kedua dari galon air, yang ketiga beras ya. Beras kita kadang-kadang udah bingung. Yang biasanya kita bisa beli beras HT, beras biasa, besoknya perasaan yang penuh tanda tanya, bisa makan apa enggak. Tapi itulah ya lucunya hidup di Konoha. Presiden seolah-olah nggak tahu kehidupan asli rakyatnya ketika produk mbek yang begitu dengan heboh kasus-kasus keracunan, dia bilang mbek di Indonesia itu lebih baik dari Eropa dan Jepang. Padahal sebenarnya kita baru saja main di program mbek gitu ya. Beda dengan Jepang yang sudah tahun 80-an itu sudah melaksanakannya, mereka tahu trial and errornya, dan kemudian dengan prosedur dan dari aliran dana yang benar-benar jujur. Di Indonesia hancur. Dan menarik untuk disimak seperti apa selanjutnya. Yuk kita lanjut. Prabowo lagi main gimmick, dolar nggak dipakai di desa katanya. Zaman 98 juga dolar nggak dipakai di desa, Pak. Masa orang sekelas Bapak yang ratanya udah triliunan nggak ngerti dampak dolar naik gitu? Harus diajarin sama petani kedelai, harus diajarin sama tukang tempe, tukang tahu yang ngerasain dampak dolar naik. Enak banget gue liatnya, Pak. Sumpah, Pak. Mendingan lu jadi afiliat aja deh, Pak Prabowo. Bener, kalau gimmicknya modelan begitu, gue nggak yakin kalau Bapak tuh bener-bener nggak tahu ya. Nggak yakin banget gitu. Apalagi Bapak ini pengusaha lah. Mendingan Bapak jadi afiliat aja deh. Kalau gimmicknya luar biasa kayak gitu. Gak enak, Pak, ngomong di depan publik kayak gitu, kayak mencerminkan level berpikir presiden itu setingkat itu gitu. Ya memang mungkin setingkat itu kali. Rupiah sudah di titik terendah, namun Pak Prabowo mengatakan orang desa tidak pakai dolar. Mesti rakyat desa tidak memakai dolar, tapi dampaknya tetap kami rasakan saat rupiah melemah.
Harga pupuk, BBM, obat-obatan, pakan ternak, dan kebutuhan pokok ikut naik karena banyak bahan baku dan transaksi global bergantung pada dolar. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan rakyat kecil yang pertama merasakan tekanan. Ironisnya, sebagian elit mengira dampak dolar hanya urusan investor, padahal krisis paling nyata justru terlihat saat dapur rakyat makin sulit mengepul. Dan ini terjadi tanpa kita sadari. Mulai dari bahan pangan, obat-obatan, termasuk elektronik dan transportasi, semua ada hubungannya dengan dolar. Efek yang pertama, kebutuhan pokok naik. Kita ambil contoh, tahu dan tempe yang sebagian bahan bakunya masih impor, gadget, elektronik, dan komponen lainnya masih impor. Semua dibeli dengan dolar. Kalau rupiah melemah, maka sebagian harga dari kebutuhan kita pasti naik. Gaji yang kita terima setiap bulan memang angkanya sama, tapi tanpa kita sadari, kita akan lebih besar pengeluaran. Kalian gak akan miskin, tetapi kalian akan lebih susah tanpa kalian sadari. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah memicu perdebatan di media sosial. Saat berpidato di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo menyebut rakyat desa tidak terlalu terdampak gejolak dolar Amerika karena rakyat di desa nggak pakai dolar. Ucapan itu kemudian ramai dikaitkan netizen dengan sejarah krisis ekonomi Zimbabwe pada era Robert Mugabe. Banyak warganet menilai ada kemiripan narasi, yakni anggapan bahwa pelemahan mata uang tidak terlalu memengaruhi rakyat kecil. Padahal dalam kasus Zimbabwe, krisis mata uang yang awalnya dianggap tidak terlalu terdampak pada rakyat kecil justru berujung pada lonjakan harga pangan, BBM, transportasi, hingga kebutuhan pokok masyarakat yang pada akhirnya meruntuhkan ekonomi Zimbabwe. Netizen menilai masyarakat desa memang tidak memakai dolar secara langsung, namun tetap terkena efek kenaikan harga barang akibat melemahnya nilai tukar. Meski begitu, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih aman dan fundamental nasional dinilai jauh lebih kuat dibanding krisis moneter 1998. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Benar sekali, karena kita di desa cari makan saja masih berburu. Diam bodoh, nanti koruptornya kabur. Loh, maksud saya nanti buruannya kabur. Memang benar kita di desa nggak pakai dolar. Punya kendaraan saja nggak perlu beli bensin. Masih jauh gak, Pak? Sudah dekat, tinggal lewati satu bukit lagi, dorong yang kuat. Kita di desa memang nggak pakai dolar. Untuk memasak saja masih pakai cara tradisional. Menyalakan api masih manual. Menyala abangku. Belum goblok. Tuh, lihat. Kita di desa memang nggak pakai dolar. Karena sistem transaksinya masih menggunakan barter. Nah, ini burungnya ajaib, rajin pidato. Maksud saya rajin berkicau. Kicau mania. Minusnya apa ini, Bang? Ini minusnya nggak bisa melihat keadaan rakyat. Nggak berharga. Prabowo Subianto atau bahkan dari pejabat lain yang mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ya, kalau memang bagi orang kaya, pejabat, otomatis ya ketika dolar naik, ya bagi mereka cuman seperti grafik yang ada presentasi gitu ya, naik turun ya nggak masalah, mereka memang nggak pernah merasakannya. Bagi orang kismin kayak saya gitu ya, otomatis yang dari harga tadinya itu lumrah biasa aja, tiba-tiba saja harga itu go internasional ya, jadi mendadak itu tinggi sekali. Dari harga yang tadinya harga telur mungkin boleh dibilang 28.000, besok pas 30.000 lebih, itu udah pasti. Dan kemudian dari lucunya lagi dari para pejabat yang mengatakan bahwa ya tadi saya bilang pasti bilang baik-baik saja, itu aneh sekali teman. Padahal ya kalau dipikir-pikir gaji kita tetap rupiah gitu loh ya. Tetapi kalau kita belanja kayak belanja di bandara, masih inget ya kopi americano gitu ya, dulu itu 10.000. Rasanya pahit banget ya. Sekarang mungkin kalau kita minum americano masih enakan kopi kapal api ya. Tapi itulah ya, beda orang kaya dengan orang kismin seperti kita. Semuanya itu dianggap relatif. Angka itu relatif, jadi nggak usah diberikan yang berlebihan gitu loh ya. Dan kemudian dari pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan
orang kampung itu nggak pakai dolar gitu. Sangat boleh dibilang mengguncang dunia maya yang begitu luar biasa. Karena dari pernyataan seorang presiden yang seolah-olah nggak tahu bahwa menguatnya rupiah ketika dolar itu semakin melemah itu tanda kedaulatan dari suatu negara, Pak. Dan itu rupiah adalah instrumen yang paling membuktikan bahwa negara itu berdaulat. Jika semakin kuat dari harga dan kurs dari uang mata rupiah, otomatis ya ekonomi semakin baik saja. Anehnya pejabat kita selalu bilang it's okay, what's going on? Yang mereka ya yang mempunyai gaji seperti anggota DPR, ya mereka enjoy aja ya. Tapi itulah dari pejabat atau bahkan Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya itu ya paling tidak gerak cepat, dan kemudian seandainya ada kritik dari masyarakat ya tolong diperhatikan dalam arti tidak serta-merta marah gitu. Ya tirulah ya Deddy Mulyadi seperti pemimpin yang boleh dibilang kan pro rakyat, dan kemudian kan Deddy Mulyadi adalah anak kesayangan Prabowo, kenapa nggak meniru anak buahnya? Itu sih gitu ya. Cukup sini ya video kali ini teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.